Saya pun tadi sangat surprise. Kenapa? Karena uh, tadi jujur waktu di take videonya baru sempat tadi pagi. Karena memang sepanjang minggu ini kami semua sangat sibuk dan baru tadi pagi kami take videonya. Dan saya sempat sampaikan rema Tuhan buat saya ketika saya berdoa bersyukur untuk untuk ulang tahun Youth di Mazmur 84 ayat yang ke-8. Dan hari ini yang akan saya bawakan adalah topik yang sama. Ketika selesai di take video, teman yang ngambil videonya dia bilang gini, Pastor, terus ini rema dari Tuhan buat pastor. Saya bilang, ini yang dari Tuhan, yang Tuhan taruh dalam hati saya. Mazmur 84 ayat yang ke-8. Dan kalau saudara simak tadi di video, darah itu juga yang dibuat oleh tim kreasi, darah tanpa ada pemberitahuan. Artinya saya nggak bilang buat mereka bahwa ini loh rema dari Tuhan buat saya, Mazmur 84 ayat yang ke-8. Mereka pun dapatkan hal yang sama. Saudara lihat Tuhan kasih hal yang sama juga buat mereka. Jadi saya yakin bahwa hari ini Tuhan lagi bilang buat kita, buat Levi's Ministry, buat Anda yang ada di malam hari ini, bahwa Anda semakin hari akan semakin kuat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong, haleluya. Oke, kita mau buka sama-sama Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sekali lagi 1, 2, 3. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong, haleluya. Di nama Tuhan. Dan topik yang saya mau ngomong di malam hari ini, makin lama makin kuat. Sama-sama kita katakan, makin lama makin kuat. Kok kayak makin lama makin kuat? Makin lama makin kuat. Siap, 1, 2, 3. Makin lama makin kuat. Haleluya. Ya, makin lama makin kuat. Nah teman-teman, sifat dasar makhluk hidup adalah bertumbuh. Betul? Mengatakan bertumbuh. Karena sesuatu yang hidup dia pasti bertumbuh. Tidak ada di sini yang waktu dari sejak dia brojol sampai sekarang tetap punya ukuran sama. Ada beratnya sama 3,2 kilo. Enggak ada. Oke. Ya yang jelas sifat dasar manusia makhluk hidup maksud saya adalah bertumbuh. Karena semua yang hidup dia pasti bertumbuh. Oke. Yang sudah mati sekalipun tumbuhannya. Lihat. Dikasih pupuk sekalipun dia nggak bakal mungkin hidup lagi. Sudah mati. Darah sama halnya juga dengan manusia. Maksud saya dalam hal ini kehidupan manusia roh kita. Darah kalau sudah mati dibikin apapun dia nggak bakalan hidup lagi. Makanya Anda lihat manusia roh inner humannya kalau sudah mati dibikin apapun dia nggak bakalan bisa hidup kecuali dia terlahir kembali. Amin. Kecuali inner humannya terlahir kembali. Manusia rohnya dilahirkan kembali. Itu yang makanya kalau Anda lihat kita di sini kalau kita ngomong. Kadang-kadang para pastor di sini kalau khotbah. Anda pernah dengar yang namanya lahir baru. Pelayanan pribadi. Dari itu. Kenapa? Karena inner humannya manusia itu sudah mati. Makanya perlu dilahirkan kembali. Dari api dan dari roh. Jadi sering kami bilang dari tempat ini, semua Anda yang Anda merasa bahwa Anda perlu didoakan supaya lahir baru, pelepasan, yuk ada banyak hamba Tuhan di sini yang siap melayani Anda. Yes, Anda mungkin secara physically Anda hidup, tapi manusia Anda, inner humannya Anda itu sudah mati dan dibikin apapun gak bakalan hidup. Anda lihat ada orang-orang yang dari dulu sampai sekarang, dari awal Levi's Youth sampai sekarang 23 tahun, rohnya sama. Tapi saya bersyukur di sini nggak ada. Amin. Di sini nggak ada. Mungkin di bawah nanti ada. Oke. Ya di sini nggak ada. Gitu. Tapi ya semoga di luar juga anda sama. Oke. Dan saya yakin bahwa semua Anda di sini dari kiri sampai ke kanan, depan sampai di belakang Anda adalah orang-orang yang rohnya hidup. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Haleluya. Oke. Saya ingin malam hari ini Anda perhatikan baik-baik, Anda simak baik-baik supaya Anda tangkap sesuatu. Oke. Karena ini rema yang Tuhan kasih buat saya. Ini Tuhan bicara khusus buat saya. Waktu saya malam itu saya dengan istri kami berdoa dan kami bersyukur buat HUT LIM dan ini yang Tuhan kasih buat saya. Nanti menutup khotbah ini saya akan saksikan satu lagi penglihatan, satu lagi rema firman Tuhan yang Tuhan kasih buat saya untuk menangguhkan apa yang saya sampaikan di tempat ini dan itu sangat luar biasa. It's so powerful. Jadi saudara fokus dan simak baik-baik. Oke, hari ini saya sangat on fire, hari ini saya sangat bersemangat. Puji Tuhan bilang buat orang di kiri kanan, tetap bersemangat.
Karena firman Tuhan menegaskan bahwa kehidupan yang normal bagi seseorang anak Tuhan adalah kehidupan yang terus bertumbuh, katakan bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah. Setiap anak Tuhan, orang percaya dia harus bertumbuh, dia harus berakar, dan dia harus menghasilkan buah. Kehidupan yang terus menerus bertumbuh, berakar, dan berbuah, itu akan membawa orang itu kepada satu kemuliaan, kepada kemuliaan yang jauh lebih besar. Akan bawa orang itu from glory to glory, from strength to strength, dari kekuatan kepada kekuatan yang lain. Jadi Anda lihat, kok sepertinya orang ini dia nggak ada habis-habisnya. Oke. Seperti kayak orang ini kok dia baterainya nggak pernah lowbat gitu, nggak pernah low. Seperti ada sesuatu di dalam dia yang sepertinya nggak habis-habis gitu. Orang ini kok dari dulu saya kenal sampai sekarang dia on fire terus. Itu kenapa gitu? Kenapa seperti itu? Nah, kita akan lihat. Jadi saya percaya bahwa seperti halnya hari ini kita merayakan ulang tahun kita, saya percaya bahwa Levi Youth Ministry, semua Anda yang hadir malam hari ini, Tuhan akan bawa Anda from glory to glory, from strength to strength, dari kekuatan kepada kekuatan yang lain. Amin. Saudara. Dan saya berdoa, saudara, kita semua menghidupi satu bentuk kehidupan yang sama seperti ini. Dari dulu sampai sekarang, waktu orang lihat Anda, orang akan bilang, orang ini sepertinya nggak ada habis-habisnya. Kenapa? Karena ada sesuatu di dalam dia. Itu yang mau kita lihat malam hari ini. Hingga waktu Anda gimana saja, orang lihat Anda itu beda. Supaya firman Tuhan digenapi. Tuhan akan buat perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Tuhan akan buat perbedaan antara orang-orang yang beribadahkan Tuhan dengan orang-orang yang tidak beribadahkan Tuhan. Dan lihat, itu janji Tuhan loh buat Anda. Oke. Kalau Anda stay, kalau Anda tetap di rumah Tuhan, Anda dwell di rumah Tuhan, Anda tetap di rumah Tuhan setia, percaya bahwa Tuhan akan buat Anda berbeda. Di mana saja Anda berada, Tuhan buat Anda beda. Cara ngomong Anda beda, cara pikir Anda beda. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, dan saya gak bakal lama. Mengapa mereka berjalan makin lama makin kuat? Normalnya orang berjalan makin lama makin loyo. Tapi mengapa orang-orang ini mereka berjalan makin lama makin kuat? Nah kita perhatikan satu persatu. Nah kata mereka, semua katakan mereka. Nah mereka itu berarti tidak sendirian, bukan tunggal. Oke. Kata mereka itu berarti tidak sendirian, tapi satu komunitas. Semua katakan komunitas. Satu grup, katakan grup. Satu persekutuan. Kata mereka itu berarti buat tidak sendirian. Ada satu komunitas, ada satu grup, ada satu persekutuan yang kata Alkitab, orang-orang ini hendak menghadap Allah di Sion. Nah memang pada zaman itu semua orang-orang Yahudi yang diaspora yang tersebar, dimanapun mereka berada, setiap tahun minimal 3 kali itu mereka berusaha untuk ada di Yerusalem untuk merayakan hari-hari raya besar di Yerusalem. Oke. Dan waktu itu Sion itu menunjuk pada bait Allah yang ada di puncak Bukit Muria. Sampai hari ini memang tidak ada. Oke, sampai hari ini bait Allah tidak ada lagi di atas puncak Bukit Muria yang real yang sekarang. Tapi waktu itu ada. Ya, semua orang Yahudi yang diaspora yang tersebar mereka harus kembali ke Yerusalem minimal 3 kali setahun untuk ada di sana. Jadi Anda bayangkan orang-orang Yahudi yang ada di Ethiopia, Anda tahu Ethiopia ya, tahu ya. Itu di Afrika itu harus lakukan perjalanan sangat panjang, amat sangat panjang. Hanya supaya mereka bisa ketemu, bersekutu dengan mereka punya saudara-saudara seiman di mana? Halo, di Yerusalem. Itu perjalanannya itu bisa makan bulanan guys. Bisa lihat, itu nggak halangin mereka. Makanya mohon maaf saya heran. Halo, ada orang-orang yang dalam tanda kutip yang rumahnya cuma dekat dengan gereja. Tapi untuk ke gereja itu banyak alasannya. Banyak alasannya. Anda lihat orang Yahudi yang jauh di Ethiopia, di Afrika harus ke Israel. Bikin apapun yang penting saudara karena mereka punya hasrat kerinduan. Mereka jalan di sana. Jadi saudara ingat bahwa kalau kita ngomong soal Sion di perjanjian lama, itu menunjuk kepada bait Allah yang ada di puncak Bukit Muria. Kalau konteks sekarang kita bilang gereja. Oke, kalau kita ngomong Sion, kita ngomong soal gereja. Kita ngomong Sion, kita ngomong soal rumah Tuhan. Tangkap ya. Oke, saya lanjut. Nah, sejak awal Alkitab sudah menjelaskan bahwa orang percaya tidak bisa tinggal sendiri.
Sejak awal Alkitab sudah mengatakan, menunjukkan bahwa, menjelaskan bahwa orang percaya tidak bisa tinggal sendiri. Harus ada orang ini, orang itu, orang percaya, dia harus ada dalam satu komunitas. Dia harus punya satu komunitas. Makanya saya heran kalau ada seorang penginjil mungkin yang dia bilang dia nggak punya gereja lokal. Aneh, saudara. Cuman kami ikut MTC dan kami juga dengar hal yang sama. Dia mau penginjil sekalipun dia harus punya gereja lokal. Oke. Karena dia kembali ke negara asalnya, dia harus punya gereja lokal. Yang punya yayasan sekalipun dia harus punya gereja lokal. Sejak awal, sekali lagi sejak awal Alkitab sudah menjelaskan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Dia harus punya yang namanya komunitas. Dia harus punya yang namanya konsep keluarga atau gereja sebagai tempat di mana dia bertemu, terutama dia bertemu dengan Tuhan. Anda lihat, makanya mohon maaf kenapa kami selalu mendorong Anda untuk ada di Komsel. Nanti Anda akan mengerti kenapa gitu. Kenapa? Yang pertama Anda tahu bahwa sejak awal prinsipnya Tuhan, Alkitab sudah menjelaskan bahwa manusia itu tidak bisa sendiri. Dia harus punya komunitas, dia harus punya keluarga. Oke. Waktu Adam ciptakan Adam, Allah tahu konsep keluarga, Allah tahu konsep gereja mini. Makanya Tuhan gak ciptakan Adam sendiri. Waktu Tuhan buat Adam, Tuhan ciptakan ambil dari rusuknya Hawa. Lalu bukan cuma itu, tapi dari Hawa lahir anak-anak Adam. Satu keluarga. Tuhan tahu Adam gak bisa sendiri. Jadi saudara yang belum nikah, Anda pasti nikah. Amin. Oke. Kenapa? Karena Tuhan tahu, Tuhan sudah buat konsep dari dulu bahwa orang itu dia gak bisa sendiri. Yang percaya katakan amin. Oke. Yang masih remaja jangan dulu bilang belum waktu buat Anda. Dan kita akan berdoa, Pastor Lady, Pastor An, Tuhan sejak awal bilang Anda gak boleh sendiri. Oke, Tuhan sudah pasti siapkan. Amin. Yes, ayo, come on. Saudara, gak masalah Anda mau nikah umur berapapun, yang penting dari Tuhan. Yang penting tepat. Amin. Oh ya. Oke, Adam dan Hawa. Adam and Eve, bukan Steve dan Eve. Harusnya Steve dan Eve. Ya kan, tidak bisa Anda Adam dan Steve, tidak bisa. Oke. Atau Eve dan misalnya Shirley misalnya, tidak bisa. Oke. Tidak ada Steve and Eve. Oke. Adam dan Hawa, mungkin seperti begitu. Oke. Yang pasti bahwa sejak awal Tuhan sudah punya konsep bahwa manusia tidak boleh sendiri. Oke. Makanya kenapa ada komunitas di gereja ini yang namanya komunitas sel. Dan situ kami selalu ajarkan, kami selalu ingatkan supaya teman-teman selalu ada di situ. Teman-teman yang baru kami terus ajak supaya bergabung di situ. Kenapa? Anda mengerti, sejak awal Tuhan mau orang tidak boleh sendiri. Harus ada komunitas. Dan setiap Anda yang hadir malam hari ini, kami undang Anda yang kalau Anda belum pernah bergabung di Komsel, Anda gabung di Komsel-Komsel masing-masing. Ada yang di sini ada Komsel Youth sekitar berapa ya? 8 ya atau 11? 11 ya. 11 ya. Oke, ada 11 Komsel Youth. Oke, Anda bisa gabung di situ. Ada ya 11 ya. Oke. Kecil punya 3. Ya kan? 12. Ada 12 Komsel Youth, bukan 12 Komsel Youth dan Anda bisa bergabung di sana. Sesuai dengan Anda punya range umur, Anda bisa bergabung di sana. Oke. Saudara, karena di luar komunitas, di luar gereja, saya pastikan bahwa Anda akan hidup susah. Tuhan sudah kasih firman-Nya jauh-jauh hari. Saudara lihat Mazmur 134 ayat yang ketiga. Dikatakan gini, kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Sejak awal Tuhan sudah bilang bahwa berkat Tuhan itu dilepaskan dari Sion. Tadi awal saya sudah ngomong bahwa waktu kita ngomong soal Sion, kita ngomong soal gereja. Waktu kita ngomong soal Sion, kita ngomong soal rumah Tuhan. Dan sekali lagi Allah sudah menetapkan bahwa berkat Tuhan itu dilepaskan dari gereja, dari Sion. Makanya waktu Anda ada di luar gereja, waktu Anda ada di luar komunitas, Anda akan hidup susah. Kenapa? Karena berkat gak ngalir. Berarti ya? Oke. Nah, kami bukan jual obat di sini, firman Tuhan loh. Kami gak kutip salah. Oke. Allah memberkati Anda dari Sion. Makanya kalau Anda ada di rumah Tuhan ketika berkat Tuhan dilepaskan, Anda terima dengan iman. Karena ini firman Tuhan, setiap perkataan Tuhan yang dilepaskan kata Alkitab tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Waktu Tuhan bilang bahwa Tuhan akan berkati Anda dari Sion, yes.
maka itu akan terjadi. Kayak kalau Anda lihat, waktu orang malas ke gereja, ya sudah berkatnya juga dia terputus. Itu dia kayak, kita pakai bahasa, dia nggak tercurah tapi dia menetes. Tes. Lama lagi, 1 bulan lagi, tes. Tapi begitu Anda terhubung dengan komunitas gereja, waktu Anda tiap saat ada di gereja, darah berkatnya bukan tes bukan, tapi berkatnya dia tercurah, amin. Buat Anda, ya. Anda pikir, nggak mungkin, kita buktikan nanti. Anda yang salah atau firman Tuhan yang salah? Firman Tuhan nggak mungkin salah. Oke, bilang buat orang di kanan, firman Tuhan nggak mungkin salah. Darah, sekali lagi, mereka itu ngomong soal komunitas. Jadi Anda harus ada dalam komunitas. Sekali lagi, Anda harus ada di dalam komunitas. Anda harus ada dalam gereja. Karena ini prinsip yang sejak awal Tuhan sudah tetapkan. Oke. Orang tidak bisa sendiri. Oke. Orang harus punya teman. Nah, oke. Nah sekarang yang baru pertanyaannya muncul. Jadi bagaimana supaya biar mereka bisa bersama-sama. Nah, untuk bisa berjalan bersama-sama, maka mereka harus sehati. Semua katakan sehati, one heart. Mereka harus sehati. Nah, Amos pasal yang ketiga, ayat yang ketiga katakan begini. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Sekali lagi. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Alkitab mengatakan bahwa untuk dapat berjalan bersama-sama, maka orang itu harus sehati atau orang itu harus sepakat. Semua katakan sepakat. Kalau mereka mau jalan bersama-sama, baru mereka harus sepakat. Sama juga waktu Anda bangun hubungan, Anda pacaran ya, oke. Anda harus sepakat dulu baru Anda jalan, betul? Anda mau makan aja, texting masuk, WA masuk. Yang kita makan di mana? Betul kan? Atau oke, Hani, kita mau makan di mana? Gitu. Kita ketemunya di mana? Kamu ke rumah jemput, baru kita jalan atau kita ketemu langsung di tempatnya. Begitu kan? Betul? Itu dari suara, bagus, puji Tuhan ya. Itu contoh yang paling sederhana, ya kan? Yang pacaran aja. Mereka harus sepakat baru bisa jalan sama-sama. Betul? Ya. Oke, yang pacaran katakan amin. Oke, jadi sepakat ya. Oke, sepakat. 2 orang kalau mau jalan, Alkitab sendiri bilang Amos 3 ayat 3 bilang orang itu harus sepakat. Nah, sekarang gini. Dari mana datang kekuatan? Oke, dari mana datang kekuatan? Nah, kekuatan itu datang. Oke, saya bilang waktu orang itu dia sepakat. Oke, sendiri tapi berdua itu jauh lebih baik. Oke, karena ketika mereka berdua, mereka saling menguatkan. Betul? Oke, ketika yang satu punya masalah, yang lain pasti akan menghibur. Ketika satu punya masalah, yang lain pasti akan datang untuk menolong. Oke, disitulah mereka punya letak kekuatan, sepakat. Oke. Nah, dalam hal bangun hubungan juga saya ngomong sedikit keluar aja. Dalam hal bangun hubungan Anda juga ke depan yang mungkin berdoa untuk bisa punya pasangan hidup. Kami dari tempat ini terus bilang bahwa Anda harus cari orang yang seiman. Mengatakan seiman. Darah, mohon maaf. Seiman di sini bukan hanya ngomong soal dia satu agama. Seiman di sini saya ngomong maksudnya adalah apakah dia sungguh-sungguh hidup takut Tuhan. Apakah dia juga terima Tuhan Yesus sebagai dia punya juru selamat. Karena faktanya bahwa ada orang yang seagama, yang mungkin sama-sama maaf Kristen, tapi waktu masuk dalam pernikahan, dia jadi susah sendiri. Kayaknya banyak dengar kesaksian, istrinya harus berjuang berdoa bertahun-tahun supaya suaminya bertobat sungguh-sungguh. Padahal suaminya Kristen loh. Kristen. Tiap hari mabuk, minum, rokok, miras. Makanya tiap hari dalam rumah tuh ada KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Oke. Ya itu. Jadi jangan salah pilih ya. Oke. Jangan salah pilih. Jadi ingat, cari pasangan hidup bukan masalah seagama. Masalah yang paling utama apakah dia seiman dengan Anda. Jangan sampai Anda susah sendiri. Besok lusa ketika Anda nikah, yuk kita ke gereja GKRI. Sorry, saya di sini. Anda susah sendiri. Pak gitu. Pak, yuk kita berdoa. Sorry, saya lagi bikin ini. Anda susah sendiri. Ya kan? Halo, sekali lagi bukan masalah seagama.
Masalahnya adalah apakah ia seiman. Betul? Oke. Makanya kami waktu sekolah dulu di SOT ada sebuah kalimat yang sangat yang hari ini saya ingat persis. Bilang ini, the place of agreement is the place of power. Tempat di mana Anda sepakat, di tempat itu punya kuasa, punya kekuatan. Makanya waktu Anda sepakat, Anda punya kekuatan. Waktu Anda sepakat, Anda punya kuasa. The place of agreement is the place of power. Sekarang kita lihat Matius 18 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19 dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, the place of agreement is the place of power. Sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Dan lihat, Tuhan berikan kepada kita kuasa, otoritas untuk mengikat semua kelemahan kita dan melepaskan kuasa dan kekuatan Tuhan atas kelemahan kita agar hidup kita penuh dengan kemenangan. Kuncinya Anda harus sepakat. Nanti sebentar kita akan berdoa dan saya ingin Anda sepakat, saya dan Anda kita sepakat. Segala macam bentuk kelemahan-kelemahan Anda kita sepakat dalam nama Yesus, karena kita bilang apa yang kita ikat di dunia, di bumi, diikat juga di surga. Tapi apa yang kita lepaskan di bumi juga dilepaskan di surga. Dan lagi apa yang kamu minta akan dikasih ketika Anda dan saya, semua kita sepakat. The place of agreement is the place of power. Boleh bilang ya, 1, 2, 3. Semakin kecil. The place of agreement is the place of power. 3. The place is the place of power. Dan waktu kita berdoa nanti, saudara, kita perkatakan ini dengan iman. The place of agreement is the place of power. Okay. Waktu kita sepakat, di situ ada kuasa. Amin. Ya. Jadi kita harus sepakat ketika kita berdoa supaya ada ribuan anak muda datang di gereja ini. Gak ada amin. Oke. Oke. Anda mungkin pikir, mungkin ya, saudara, saya nggak pernah berpikir bahwa bisa atau tidak, mungkin atau tidak. Kalaupun Tuhan belum kerjakan dalam generasi saya percaya bahwa the next generation, Tuhan akan kabulkan itu bagi kita. Yang pasti saya percaya bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan kerjakan. Masa saya atau bukan, saya percaya bahwa Tuhan akan buat itu. Saya tetap berkatakan dengan iman bahwa yes, Tuhan akan bawa 1000 jiwa, 1000 anak muda di tempat ini. Saya percaya itu, saudara. Oke, masa saya atau bukan masa saya percaya bahwa Tuhan akan bawa. Masanya kami atau bukan, saya percaya bahwa Tuhan tetap akan bawa. Kami akan doakan terus. Kalau Tuhan bawa dalam masa-masa kami, puji Tuhan. Kalau enggak, mungkin ketika Anda mengatakan kami, Tuhan genapi. Yes, satu yang pasti yang saya tahu bahwa Tuhan pasti akan menggenapi. Tuhan enggak mungkin berbohong. Itu aja, simple. Oke. Jadi saudara, kita sepakat dan kita akan berdoa supaya ribuan anak muda diselamatkan, bertobat, kenal Tuhan lewat pelayanan Levi's Youth Ministry. Oke, tadi Bung Ai juga sampaikan, saudara, kita juga berdoa supaya hal yang sama Tuhan kerjakan. Ada banyak anak muda, oke, ada banyak anak muda yang datang di gereja ini, saudara, bukan untuk memenuhi ruang ibadah. Kami sering bilang, bukan untuk memenuhi ruang ibadah, bukan. Tapi di tempat ini mereka dengar firman, di tempat ini mereka minimal, mereka dengar firman, mereka bertobat, mereka kenal Tuhan. Itu aja. Jadi bukan untuk kemuliaan nama kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, saya mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Apostol Dr. Daniel Hendobau. Kita punya beliau sudah almarhum. Mantan kita punya ketua sinode dan pimpinan Dewan Apostolik GKRI. Saudara, beliau dalam khotbahnya beliau bilang gini. Sepakat itu dalam bahasa Yunani dipakai kata symphoneo. Semua katakan symphoneo. Simfoneo atau simfoni. Simfoni. Harmoni. Oke. Nah, simfoni adalah sesuatu yang harmonis. Oke. Seperti ketika Anda hadir, Anda nonton orkestra, ada banyak alat-alat musik yang berbeda-beda. Tapi ketika dibunyikan secara bersama-sama dengan satu chord tertentu, itu akan menghasilkan, menciptakan satu suara, bentuk suara yang indah. Kenapa? Karena ada dalam keharmonisan. Masing-masing kita punya karunia masing-masing. Masing-masing kita punya talenta yang berbeda, karunia yang berbeda, betul? Ada yang punya 5, ada yang punya 4, ada yang punya 3, ada yang punya 1. Tapi yang paling jelas adalah semua kita, masing-masing kita punya 1 karunia minimal. Oke. Ada yang punya 5, ada yang punya banyak. Oke. Kita bisa lihat baik-baik.
ketika semua kita yang punya karunia yang berbeda-beda ini Tuhan tempatkan dalam gereja ini. Dan ketika kita semua memfungsikan semua karunia kita dengan baik, percaya itu akan menjadi sebuah harmoni yang indah dalam gereja, dalam youth. Waktu mungkin Anda bisa nyanyi, silakan Anda boleh jadi. Anda mungkin punya karunia untuk mendoakan orang, silakan Anda injili orang. Anda mungkin pandai mungkin di multimedia, silakan. Di sini ada banyak. Tapi ketika semua kita bersinergi, kita berjalan bersama-sama, sepakat, kita harmoni. Saya percaya bahwa tinggal tunggu waktunya Tuhan akan bawa banyak anak muda dalam tempat ini. Kenapa? Karena orang lihat tadi yang dibilang tadi oleh Yanti ya kalau nggak salah. Waktu dia pertama kali hadir di sini dia bilang saya merasakan bahwa ada kekeluargaan. Dia merasa bahwa dia diterima dan ya itu yang ingin kita lakukan terus. Itu yang ingin kita kerjakan terus. Saya ingin bahwa semua kita jangan Anda melihat seseorang dan Anda bilang orang itu boleh, dia itu boleh, bisa ini, bisa itu, dia punya banyak. Halo, Anda lupa bahwa Anda juga punya. Karena Tuhan gak pernah gak kasih, Tuhan selalu kasih buat Anda. Masing-masing Anda tuh punya minimal satu. Dan dengan satu ini Tuhan minta Anda perlabakan itu. Anda jangan lihat orang punya banyak, Anda juga dikasih loh. Jangan sampai suatu saat diminta dari Anda bilang Tuhan ini satu yang Tuhan kasih, ambil Tuhan. Tuhan bilang, hai kamu hamba yang jahat, berangkat dari sini. Depart from me, you are the evil doers. Berangkat dari sini, engkau yang berbuat kejahatan. Anda punya satu. Yang punya satu itu kembangkan Anda. Kembangkan. Mungkin Anda bisa berdoa, doakan Anda punya teman-teman. Kalau Anda bisa injili Anda punya teman-teman di kantor, di sekolah, di kampus, di mana aja. Kan Anda pasti punya satu. Jangan bilang gini, dia itu boleh kalau yang depan seperti kakak Olin tuh, wah keren, kakak Opi keren gitu, WL-nya mantap. Loh Anda punya kan? Bikin. Kalau Anda nggak bisa nyanyi, Anda bisa injili gitu, ya kan? Semua kita masing-masing punya satu perlabakan itu. Sekali lagi simfoni, harmoni. Dan kita bilang waktu semua kita rukun, harmoni. Di situ berkat Tuhan dicurahkan. Di situ berkat Tuhan dilimpahkan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong, haleluya. Ya. Kami rindu dan kami berdoa dan kami sangat rindu melihat semua teman-teman dalam Levi Youth Ministry. Kita semua hidup dalam satu harmoni. Satu harmoni. Waktu orang dengar Levi Youth, orang bilang itu boleh. Itu boleh. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong, haleluya. Tadi kami selesai doa dan saya dengan istri Kakak C, karena kami lapar baru buka puasa tadi, kami lari sebentar ke situ makan di TMPP Nyet. Kami makan sebentar. Sambil tunggu makanannya saya ngobrol dengan penjual di situ. Karena suddenly waktu duduk Tuhan bilang ngomong buat dia. Suddenly gitu loh. Saya, jangan marah, tinggal di mana? Biasa kalau hari Minggu ibadah di mana? Dia sampaikan. Terus dia langsung bilang gini, tapi Pak, saya dulu pernah di GKRI. Saya juga kaget kalau dia tahu saya itu di GKRI. Dia nggak tahu. Tanya istri, dia bilang gini, tapi di GKRI itu anak mudanya banyak sekali ya. Saya tambah kaget. Dari mana dia tahu kalau di GKRI banyak anak muda? Saya nggak tahu. Dia bilang gini, pernah ya, ikut ibadah di GKRI. Dia bilang pernah sekali, tapi bukan di youth. Dari mana dia tahu banyak anak youth, banyak anak muda di GKRI? Saya juga kaget. Dia bilang, kalau hari Minggu ibadah di mana? Dia bilang di gereja ini. Di mana? Iyalah, ya oke. Terus saya bilang ini, kalau tidak berhalangan, gereja kami kan di sebelah tuh. Iya Pak, saya tahu di samping Tagalaya, dia tahu gereja kita. Saya juga bingung gitu, saya benar. Jadi memang benar-benar tidak salah waktu Tuhan ngomong ke dia. Memang Tuhan tahu orang itu sudah kenal kita. Tuhan sudah siapkan dia gitu. Kira kalau tidak ada halangan, gabung yuk gitu. Karena dia juga masih single, belum gabung. Kita punya ibadah youth tiap hari Sabtu jam 6, ibadah raya tiap hari Minggu jam 9. Bilang iya, tapi saya nggak janji. Dan masa gini dalam nama Yesus berangkat pergi di GKRI Ambon. Dan saya percaya bahwa tinggal tunggu waktunya dia akan datang di tempat ini. Penjual tempe penyet.
Tuhan ngomong aja simpel aja gitu. Gitu. Lagi duduk nunggu makannya, lapar sekali. Cepat juga, muncul lapar ini. Tapi Tuhan ngomong gini, Injili dia ngomong buat dia. Ya walaupun perut lapar, tapi mau penginjilan sampai ke firman buat dia. Ngomong aja, simpel seperti gitu. Gak perlu repot-repot. Di kampus di mana aja Anda bisa rubah momen itu menjadi momen penginjilan. Oke, lagi ngomong-ngomong di kafe bisa rubah momen itu jadi momen penginjilan. Puji nama Tuhan. Jadi bilang buat orang kiri kanan, hidup dalam harmoni. Haleluya. Oke, haleluya. Jadi saudara lihat bahwa kita berjalan, kita akan semakin lama, Levi shoot, dengar baik-baik. Engkau semakin lama akan semakin kuat karena engkau hidup dalam harmoni, dalam simfoni, dalam kesepakatan. Oke, itu yang pertama. Nah sekarang kita lihat Mazmur 84 ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Dikatakan begini, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Guys, Alkitab menjelaskan dengan jelas bahwa perjalanan kita bersama Tuhan, satu saat kita pasti akan melewati yang namanya lembah Baka. Nah, apa itu lembah Baka? Apa itu Baka? Nah, saudara, kata Baka dalam bahasa Ibrani itu artinya air mata. Jadi lembah Baka ini berbicara menunjuk pada lembah ratapan, lembah tangisan, lembah air mata. Dan saya mau katakan bahwa semua orang, siapapun dia, satu saat dia pasti akan melewati yang namanya lembah ratapan, lembah tangisan, lembah air mata. Dan mungkin ada di antara Anda yang hadir di malam hari ini, Anda sementara melewatinya. Mungkin. Gak ada yang tahu. Semua orang pasti akan melewatinya. Anda bilang mungkin sorry pastor saya belum. Anda pasti. Okay. Tapi bagaimana kita dapat mengubahkan lembah Baka itu menjadi tempat yang bermata air? Pertanyaannya. Kita lihat ayat yang ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau yang berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah kalau konteks sekarang kita ngomong soal beribadah atau melayani Tuhan. Seperti orang Yahudi zaman purba, mereka berziarah dari Afrika ke Yerusalem hanya untuk bisa beribadah di Sion maksudnya. Zion, di Sion. Oke. Nah, dengar, kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Setiap kekuatan yang di luar Tuhan, saya mengatakan itu ilegal. Sekali lagi, kekuatan kita itu hanya ada di dalam Tuhan. Setiap kekuatan yang Anda andalkan di luar Tuhan itu ilegal. Bahasa lain saya bilang itu magic, itu sihir. Dan saya percaya di sini gak ada. Kalau ada di antara Anda, secepatnya Anda minta doakan. Oke. Setiap orang yang hidup di dalam kuasa ini saudara, yang ilegal ini saudara, tanpa sadar orang itu hidup di bawah kutuk dan berhubungan dengan kutuk kemiskinan. Itu kami lihat dalam pengalaman pelayanan kami. Oke. Sekali lagi, setiap kuasa yang Anda pakai di luar kuasa Tuhan itu ilegal. Simpel saya keluar sedikit. Dan kalau Anda ingin hidup di dalam kuasa Tuhan, kuasa itu, kekuatan itu hanya Anda dapatkan. Bisa Anda dapatkan melalui doa dan impartasi. Melalui doa dan impartasi. Kan setiap kali Anda di tempat ini ketika altar call, ketika Anda ditantang, jangan malu saudara. Karena ketika Anda menerima Tuhan, ketika Anda dengan hati yang terbuka, ketika Anda didoakan, percaya bahwa ketika Anda didoakan, sesuatu sementara diimpartasikan dalam kehidupan Anda. Ketika hamba Tuhan itu berdoa untuk memutuskan Anda punya ikatan misalnya dengan dosa-dosa perzinahan, dengan kutuk-kutuk kekurangan, percayalah bahwa yang sementara diimpartasikan buat Anda adalah kuasa untuk lepaskan Anda dari kutuk-kutuk itu. Makanya saya bilang saudara, altar call itu jangan malu. Karena kami bikin altar call bukan untuk bikin Anda malu. Waktu Anda ke depan orang bilang ini, dia altar call. Malu Anda. Oke. Anda harusnya gak malu. Kenapa? Karena waktu Anda ke depan, Anda sementara ingin dibebaskan. Anda sementara ingin diberkati. Anda sementara ingin menerima impartasi. Yes. Itu benar. Jadi jangan malu. Gitu. Nah guys, dalam masa-masa sulit hidup Anda, ketika Anda mungkin ingin menyerah, mungkin ada malam hari di antara Anda harus ingat baik-baik bahwa di tengah-tengah masa-masa sulit ketika Anda mungkin ingin menyerah, Anda mungkin ingin selesai,
Anda harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh mengasihi Anda. Anda harus tahu bahwa dengan kekuatannya dari Tuhan, dengan kekuatan dan kasih karunia Tuhan, Tuhan ingin limpahkan itu kepada engkau. Namun yang Tuhan mau gini, yang Tuhan mau adalah, apakah Anda terus mau berdoa? Apakah Anda mau terus ada dalam kehidupan yang berdoa? Kemarin saya ngomong dengan satu anak, dia minta didoakan karena dia punya masalah yang buat dia, bikin dia sangat stres. Papanya, mamanya, adiknya, ada banyak hal. Dan dia bilang, pastor seperti full gitu. Dia seperti rasa kayak tidak ingin lagi mau melayani, dia seperti rasa kayak banyak hal. Beban tekanan dalam hatinya, dalam pikirannya. Tapi saya bilang buat dia, Nyong dengar baik-baik. Orang yang paling kuat berlutut adalah orang yang paling kuat berdiri nanti. Yes. Orang yang paling kuat berdoa ada orang yang paling kuat berdiri. Tantangan, badai, hambatan, masalah apapun, dia akan tetap berdiri. Sampai sejauh mana dia masih kuat berdoa, dia akan kuat untuk berdiri. Saya bilang buat dia. Di akhir kami bicara, dia bilang, pastor, begitu bolehkah kita terus melayani? Kita bilang, yang ada yang kasih istirahat Ali. Kalau Ali mau melayani, silakan terus melayani. Okay. Tuhan mau, apakah Anda mau terus berdoa? Jangan pernah menyerah. Tuhan sungguh mengasihi engkau. Yang kedua, Tuhan ingin lihat, Tuhan mau apakah Anda terus bersekutu. Kenapa? Karena dalam persekutuan Anda bisa share masalahmu untuk pemimpinmu. Anda bisa share masalahmu supaya Anda didoakan oleh pemimpinmu. Atau mungkin teman-teman yang Anda lihat dalam komunitasmu, dalam gereja ini, yang mungkin Anda lihat, orang ini bisa mendoakan saya. Orang ini hidup dalam pengurapan Tuhan. Orang ini mungkin bisa doakan saya. Atau enggak Anda punya pemimpin kelompok sel. Maka saya bilang, waktu Anda enggak ada di komsel, waktu Anda di luar komunitas, Anda akan susah. Pada malam saya dihubungi satu anak yang sudah lama sekali dia enggak pernah ada di gereja. Dulu dia pernah ada di gereja, dia pernah ada di komsel, sekarang enggak ada. Karena saya posting satu ayat firman Tuhan dan dia japri saya dan dia bilang, pastor saya pengen share, saya punya masalah gini-gini. Kemudian dia bilang, pastor saya juga sudah 2 minggu ini sakit. Dan dia tunjukkan semua hasil check up darah lengkap. Saya nggak tahu banyak hal, tapi dari hasilnya saya tahu bahwa ini orang bermasalah dengan hati, jantung, paru-paru, ginjal. Men. Oke. Bilang, terus pastor, dokter bilang saya harus hidup dengan obat ini terus. Obat ini. Lengkap, dia punya hasil cek darah lengkap. Saya bilang gini, bro, besok kamu datang di gereja hari Minggu. Tapi pastor saya malu. Kamu mau malu ataukah kamu mau disembuhkan? Bukan saya yang sembuhkan, Tuhan yang sembuhkan. Dan prinsipnya jelas, di luar komunitas, di luar ekosistem, Anda hidup susah. Anda lihat waktu Adam dan Hawa berdosa, Tuhan bilang berangkat dari sini keluar. Dan kehidupan di luar Taman Eden, kehidupan yang berbahaya, kehidupan yang sangat keras, kehidupan yang susah. Ketika ada di dalam Taman Eden, semuanya gampang, semua tersedia buat Adam dan Hawa. Tapi ketika mereka berdosa, mereka ada di luar komunitas, susah kan? Susah. Dan saya nggak mendoktrin Anda, bukan. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Tadi dengar juga kesaksian satu anak, kenapa dia mau bertahan, kenapa dia mau bertumbuh di gereja ini. Dia bilang dia sangat diberkati ketika sesi praise and worship. Dia merasakan bahwa seperti dia dibawa dalam hadirat Tuhan. Anda nggak temukan ini di luar, nggak ada gitu, nggak ada. Yang Anda di jamaah di luar itu saya nggak tahu siapa yang jamaah Anda. Iya, tapi dalam gereja sesi praise and worship saya pastikan dalam hadirat Tuhan yang jamaah Anda itu Roh Kudus. Yang jamaah Anda Roh Kudus, yang lepaskan Anda Roh Kudus, bukan yang lain. Oke. Ketika Anda dalam komunitas, ketika Anda punya masalah, ketika Anda dalam persekutuan, firman Tuhan menjadi jawaban buat Anda. Di luar Anda mungkin ngomong buat Anda punya teman sharing, saya nggak tahu temannya bisa simpan Anda punya rahasia nggak? Oke. Jangan-jangan dia balik cerita Anda punya masalah buat orang lain, jadi masalah baru. Oke. Ya kalau engkau ingin berhenti untuk mencari Tuhan, berhenti karena Anda punya masalah yang berat,
Saya mengatakan, dengar baik-baik. Kekuatan Anda itu ada dalam Tuhan. Dengar baik-baik. Anda itu orang kuat. Dengar baik-baik. Anda itu bukan pecundang. Anda itu pemenang. Kalau Anda punya masalah, jangan lari keluar dari komunitas. Dan saya percaya bahwa Tuhan hari ini, Tuhan lagi memandang Anda. Dan Tuhan ingin melimpahkan kekuatannya, kasihnya, cintanya dalam hidup Anda. Jadi jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Jangan pernah berhenti melayani Tuhan hanya karena Anda punya masalah. Halo, jangan Anda berhenti cari Tuhan hanya karena Anda punya masalah. Please, jangan. Anda punya masalah, lewati aja dengan senyum. Waktu Anda tersenyum, saya ingat Pas Lady bilang, waktu Anda tersenyum, dunia akan balik tersenyum buat Anda. Betul? Tersenyumlah pada dunia. Kita bukan bilang kita pakai topengnya, bukan. Tuhan tahu Anda punya masalah. Tapi waktu Anda datang menghadap Tuhan, Anda dalam komunitas, Anda bukan datang dengan waktu praise and worship, waktu pujian dan penyembahan, ekspresikan sukacita Anda buat Tuhan. Darah Daud pun pernah ada dalam masa-masa seperti ini. Tapi waktu dia tertekan, waktu dia punya banyak masalah, dicari untuk dibunuh, dia bilang gini, waktu dia dalam kondisi tertekan, dia bilang gini, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan di dalamku, bangkitlah, pujilah Tuhan. Makanya waktu Anda punya masalah, waktu Anda ibadah di sini, jangan Anda diam-diam. Puji Tuhan, lompat buat Tuhan, shouting. Kalau Anda percaya bahwa ada kuasa dalam puji-pujian, kalau Anda punya masalah, lompat dong buat Tuhan. Sembah Tuhan, sungguh-sungguh, iya kan seperti itu. Jangan Anda diam-diam. Semakin Anda diam, iblis akan semakin tekan Anda. Lu ngapain kesini, masalah belum selesai. Daud loh, itu orang yang sangat hebat. Dia bilang, waktu dia punya masalah, dia bilang gini, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan di dalamku. Bangkitlah, pujilah Tuhan. Dia ngomong buat dia punya diri sendiri. Come on, bangkit, man. Boleh bilang buat diri Anda sendiri, bilang nama Anda, Ewin bangkit. Gitu. 1, 2, 3, Ewin bangkit. Jadi ingat, Anda tidak bisa melayani Tuhan, Anda tidak bisa beribadahkan Tuhan hanya karena Anda punya mood baik, tidak bisa. Oh kalau mood jelek, sorry saya gak berani pastor, saya punya mood jelek. Anda bisa bayangkan kalau Tuhan selamatkan Anda karena mood. Serius. Anda bisa bayangkan kalau Tuhan hanya mau sembuhkan Anda karena Tuhan punya mood. Ya, kalau Tuhan punya mood baik, oke saya selamatkan dia. Oke karena saya punya mood baik, oke saya sembuhkan dia. Come on. Dan waktu saya bikin khotbah ini, saudara, sebuah rema datang buat saya dan Tuhan ngomong buat saya gini. Jangan biarkan dunia membentuk engkau dalam komunitasmu. Dengan komunitasmu engkau bentuk duniamu. Amin. Saudara gini ya, jangan biarkan dunia membentuk engkau dalam komunitasmu. Tapi dengan komunitasmu engkau bentuk duniamu. Ini dengan komunitas Anda di sini, Anda bentuk dunia Anda di luar. Oke, amin. Seperti itu. Simple. Maka Anda lihat ada banyak orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa baru bergabung dengan kami. Tapi Tuhan pakai luar biasa di tempat di mana dia kerja, di mana dia kuliah. Dia membentuk dunianya karena dia terima sesuatu dalam komunitasnya. Oke. Hampir selesai. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, new strength. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Levi shoot, itu Anda. Semua Anda dengar baik-baik. Semua Anda yang hidupnya menanti-nantikan Tuhan, dengar baik-baik. Anda akan berjalan dan tidak akan menjadi lelah. Kenapa? Karena Tuhan kasih Anda kekuatan baru tiap saat. Anda di-charge, Anda diisi di sini terus. Anda terima impartasi, Anda terima kuasa di sini terus.
Di luar Anda boleh punya masalah, tapi saya percaya ketika Anda didoakan, mungkin masalahnya nggak selesai, tapi saya percaya bahwa Anda pasti rasakan damai sejahtera, ketenangan, dan begitu Anda tenang, Anda bisa selesaikan Anda punya masalah. Apapun masalahmu, tidak ada yang tersembunyi. Yang baik. Oke. Ayat yang ke-27 tadi kan. Apapun masalahmu tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu segalanya. Di lembah baka dan air mata, masalah keluarga, sakit penyakit, masalah keuangan, atau masalah apapun Tuhan tahu. Dan dengar, Tuhan tidak pernah tertidur. Kita bilang tidak pernah tertidur dan terlelap. Penjaga Israel, matanya 24 hours for you. Matanya ada buat Anda 24 jam loh. Anda percaya enggak? Tuhan, matanya, hatinya ada buat Anda. Nanti menutup ini saya akan sampaikan, saya punya kesaksian apa yang Tuhan tunjukkan buat saya. Tuhan gak pernah capek untuk menolong Anda. Tuhan gak pernah capek untuk bawa Anda keluar dari masalah Anda. Kalau Anda punya masalah dan setiap pagi Anda bangun, Anda buka mata, itu artinya bahwa Tuhan belum selesai dengan Anda. Anda punya masalah seberat apapun, tapi kalau besok harinya Anda bangun, artinya Tuhan tahu ada jalan keluar buat Anda. Karena kalau Anda punya masalah berat dan Tuhan tahu Anda nggak mungkin selesaikan, Tuhan harusnya panggil Anda pulang. Betul nggak? Iya kan? Tapi kalau Anda punya masalah dan besok paginya Anda bangun, Anda masih hidup. Itu artinya Tuhan tahu bahwa Anda bisa selesaikan Anda punya masalah. Itu artinya Tuhan tahu bahwa Anda itu pemenang. Anda bisa selesaikan Anda punya masalah. Makanya Anda bangun pagi, Anda masih hidup. Kalau Anda sudah mati, udah biar pulang aja gitu. Ya kan? Jadi please jangan pesimis. Anda punya masalah seperti apapun, kalau Anda bangun besok pagi, itu artinya bahwa Anda pasti menang atas Anda punya masalah. Itu aja simple. Tuhan selalu berikan kekuatan baru kepada orang yang menanti-nantikan Dia. Oke, saya skip ini aja. Oke, bagaimana kita bisa mengubah lembah baka menjadi lembah bermata air? Itu ada dalam 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Oke, kita oleh kasih karunia Allah kita selalu dikuatkan, dihibur, dipelihara, sehingga ketika kita melewati lembah baka kita akan sanggup berkata everything's gonna be okay. Oke, sekarang ada masalah, tapi saya percaya bahwa dalam Tuhan dengan kasih kuasanya semuanya akan baik-baik saja. Oke, dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama, sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Maksud saya ayat yang kedua 1 Yohanes 2 ayat yang ke-14. Maaf maksud saya 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Aku menulis kepada kamu hai anak-anak karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu hai Bapa-Bapa karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Dengar baik-baik. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda. Why? Karena kamu kuat. Amin. Dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Anda jadi kuat, kita menjadi kuat karena firman Tuhan itu hidup dalam kita. Makanya tiap hari Anda harus baca Alkitab. Yang orang muda mana? Gak semua angkat tangan. Lansia kayaknya yang angkat tangan. Yang orang muda mana? Halo, kita bilang, hai kamu, aku menulis kepada kamu orang-orang muda karena kamu kuat. Tuhan bilang Anda kuat loh, gitu loh. Kenapa Anda bilang Anda lemah? Haleluya. Kalau Tuhan bilang Anda kuat, artinya Anda itu orang yang kuat. Memang selama kita hidup selalu akan ada lembah baka untuk kita lewati. Secara pribadi dan persekutuan LYM ke depan saya percaya bahwa mungkin kita akan ada pada masa-masa itu. Tapi ingat, lembah baka adalah lembah untuk dilewati saja, bukan untuk ditinggali. Oke, lembah baka Anda hanya lewat saja, Anda nggak akan tinggal di situ. Artinya Anda nggak mungkin punya masalah, Anda tinggal di situ terus sampai Anda mati. Nah, lembah baka adalah tempat untuk Anda lewati saja. Makanya ketika Anda di situ, Anda ada dalam masa itu, bilang buat Anda punya diri, I am strong, saya kuat, saya bisa, saya sanggup. Kenapa? Karena Tuhan dari sorga, Dia melimpahkan kekuatannya buat Anda. Amin. Matanya, hatinya ada di tempat ini. Levi's Youth, matanya Tuhan,
hatinya Tuhan ada di tempat ini. Yang paling terakhir saya mau bersaksi apa yang Tuhan tunjukkan buat saya ketika dalam doa pagi kemarin hari Jumat ya, hari Kamis kalau nggak salah. Oke. Waktu kami doa pagi di bawah dan dalam satu momen Tuhan tunjukkan buat saya. Waktu saya berdoa dan Tuhan bukakan seperti sebuah gambaran buat saya dan saya lihat jelas ada sebuah bentuk hati merah sekali dan saya tahu memang itu hati. Oke, merah sekali, merah seperti darah, merah. Atau tiba-tiba ini hati dia tiba-tiba dia berubah warnanya bukan putih tapi dia seperti kristal yang sangat menyala, sangat terang. Hati yang tadi merah sekali seperti darah itu tiba-tiba jadi sebening kristal dan sangat bercahaya. Darah, di momen itu saya bilang, Tuhan kalau ini Tuhan yang tunjukkan buat saya, Tuhan kasih tahu apa maksud Tuhan. Saya minta sebuah ayat firman Tuhan buat saya. Atau hari itu juga Tuhan bilang buat saya, buka Mazmur pasal 52 ayat yang ke-10. Ini ayat yang terakhir bagi kita. Mazmur 52 ayat yang ke-10. Wah, ini luar biasa. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Oke. Karena sebelum ayat ini dikasih buat saya bilang, Tuhan ini maksudnya apa? Tuhan bilang ini, Ewin lihat, oke, hatiku ada di tempat ini. Hati Tuhan, hati Bapa ada di tempat ini. Levi Syed, hatinya Tuhan ada di tempat ini buat kita. Saya nggak ngerti. Saya bilang Tuhan kasih ayat dan Tuhan kasih ayat ini. Tadi saya cepat baca lagi. Saya coba maksudnya apa poin zaitun Tuhan, pohon zaitun yang menjadi itu apa? Saya coba tes baca. Saya baca dan saya dapat sebuah referensi tentang pohon zaitun. Darah, pohon zaitun itu termasuk salah satu pohon yang bisa mencapai umur 2000 tahun. Dan ini pohon dari usia 5 tahun dia sudah berbuah. Artinya pohon ini seumur hidupnya dia berbuah. Pohon ini Levi Syed seumur hidupnya dia berbuah. Oke. Kalau Anda di dalam Tuhan, Anda dalam Tuhan, Tuhan bilang Anda seperti pohon zaitun. Oke. Anda seperti pohon zaitun. Oke. Anda akan berbuah seumur hidup Anda. Nanti di ending saya akan lihat bilang apa hubungannya antara cahaya terang dengan pohon zaitun. Oke, hati tadi. Dari ini pohon yang dari kecil perdu, tapi saat dia akan jadi satu pohon yang sangat besar. Artinya semua orang bisa melihatnya. Dan Tuhan bilang itu Anda. Anda bikin sekarang kecil, tapi saat Anda akan menjadi sangat besar. Bigger and bigger. Dan orang akan bisa melihat Anda. Karena mungkin Anda gak dianggap. Tapi percaya deh, satu saat orang akan lihat Anda. Waktu Anda duduk di sana, orang akan lihat Anda. Waktu Anda jadi kepala kantor, waktu Anda jadi kepala dinas, Anda jadi direktur, orang akan lihat Anda. Halo, ini janji Tuhan buat Anda. Saya percaya ini gak kebetulan Tuhan ngomong soal pohon zaitun. Haleluya. Lihat, pohon zaitun disebut pohon hijau abadi. Karena dalam musim apa saja, daunnya tidak digugurkan semuanya. Itu sebabnya pohon zaitun tetap menghijau. Artinya apa? Dalam setiap musim hidup Anda akan tetap produktif. Anda akan tetap menghasilkan. Kenapa? Karena Anda terus ada dalam rumah Tuhan. Tadi awal saya bilang, komunitas itu penting buat Anda. Persekutuan itu penting buat Anda. Daunnya dipakai sebagai lambang perdamaian. Dimanapun Anda hadir, Anda bawa damai. Amin. Bukan Anda bawa kericuhan. Yang terakhir sudah lihat, ini yang paling penting. Buahnya ditumbuk, dibikin minyak. Kalau nggak salah saya ingat Pak Lady pernah ngomong soal ini. Buahnya itu ditumbuk, dibikin minyak. Dan pada masa itu minyak yang paling dominan dipakai untuk bahan bakar pelita adalah minyak zaitun. Ketika minyak ini ada, stoknya berlimpah-limpah. Selalu akan ada terang di dalam rumah Tuhan. Selalu akan ada pelita. Pelita itu akan terus menyala. Sampai di sini buat saya, wow benar.
Kenapa Tuhan tunjukkan hati itu yang terang dalam kita? Kenapa Tuhan tunjukkan kenapa Tuhan bilang bahwa ini hatiku dan aku taruh dalam tempat ini, aku taruh di rumah Tuhan, aku taruh di tempat ini, dalam komunitas ini. Dan dari tempat ini terang mereka akan bercahaya, terang mereka nggak akan habis-habisnya. Makanya engkau akan terus bercahaya dimanapun engkau ada. Kenapa? Karena engkau terus menghasilkan. Engkau produktif. Sama-sama semua kita bangkit berdiri.